Jadi kalau kegiatan ekonomi lebih ke bagaimana manusia menggunakan sumber daya yang ada untuk menghasilkan barang dan jasa. Kalau tindakan ekonomi itu suatu tindakan manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup, ya. Jadi tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, gitu ya. Oke, cilin. Nah, ini singkatnya begini, tapi kalau kalian menggunakan kata-kata lain, kalau mengarah ke sana ya dibetulkan ya. Yang penting mengarah ke sana. Jadi kalau ini adalah kegiatan manusia menggunakan sumber daya yang dimiliki, atau sumber daya itu faktor produksi ya, yaitu yang kemarin 4 itu ya, untuk menghasilkan barang dan jasa ini. Tapi kalau kalian mengarah misalkan hanya kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dibetulkan. Ini tepatnya begini. Kegiatan manusia menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Oke ya. Kalau tindakan ekonomi, tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, tuh. Sekarang tindakan ekonomi yang tepat itu yang bagaimana? Ayo. Tindakan ekonomi yang tepat itu kemarin gimana kalian jawabnya? Disti, Michelle, Luis, jawabnya gimana? Rasional. Nah, yang rasional. Betul, ini kalian udah bisa ini. Karena sering kita bahas. Yang rasional itu, rasio itu bahasa Indonesianya otak. Jadi kita melakukan tindakan ekonomi itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pasti pakai otak, pakai pikiran, pakai akal gitu ya. Itu rasional itu artinya gitu. Contoh, Michelle, Disti, Luis nih. Kalau kalian ingin membeli makanan, nih ya, kalian jajan begitu, pasti kalian pengen yang enak, yang memuaskan hati kalian kan, artinya kalian pakai otak, pakai rasio. Tindakan ekonomi kalian tuh pakai rasio. Tidak mungkin kalau misalkan kalian ada suatu barang mau kalian beli, pengen yang mahal misalkan ya. Pengen yang mahal itu berarti dia nggak rasional mikirnya. Gitu ya. Orang seperti itu artinya tindakannya tidak tepat tindakan ekonominya. Jadi dia nggak pakai pikiran, nggak pakai akal. Pengen yang mahal, meskipun kualitasnya sama, tapi pengennya tuh yang mahal misalkan. Atau pengennya yang murah. Tapi tolong, memang semua orang pengen yang murah, tapi lihat dulu apakah yang murah itu bisa memenuhi kebutuhan hidup kita, atau katakanlah bisa memuaskan kita atau tidak. Kalau asal murah, contoh kalian ya beli sesuatu disuruh sama orang tua, pokoknya cari yang murah ya. Nah kalau yang murah itu mungkin relatif orang tua nyuruh itu. Yang murah itu yang masuk akal. Yang murah juga kalau tidak kepake buat apa? Betul nggak? Misalnya kalian beli sepatu, pokoknya yang murah, 2 hari jebol. Kalian berarti tidak rasional dalam tindakan ekonomi. Paham ya? Tindakan ekonomi itu yang menggunakan otak, menggunakan pikiran, menggunakan akal ya. Itu yang tepat. Jadi tindakan ekonomi yang tepat itu yang rasional. Betul ini jawabannya. Sekarang nomor 4. Motif ekonomi adalah, ingatkah motif ekonomi? Membuat seseorang untuk melakukan berbagai tindakan ekonomi, Mister. Iya. Ya, jadi motif itu yang dikatakan motif itu berasal dari kata motivasi, dorongan. Dorongan manusia atau orang untuk melakukan tindakan ekonomi. Desi tadi apa bahasanya? Membuat seseorang untuk melakukan berbagai tindakan. Iya, boleh sama. Dari selain kata dorongan itu yang membuat manusia itu sama dengan dorongan istilahnya. Jadi istilahnya kalau kalian lupa, ingat motif itu berasal dari kata motivasi. Motivasi itu dorongan manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Jadi dorongan orang untuk melakukan tindakan ekonomi sebenarnya motif ekonomi.
Ya. Jadi manusia itu akan melakukan sesuatu karena ada dorongan, itu disebutkan motif ekonomi. Yang mendesak dia, yang membuat dia melakukan sesuatu tindakan ekonomi. Nah, itu dorongan disebut motif ekonomi. Oke, begitu ya. Nah, sekarang apa motif ekonomi konsumen? Motif ekonomi konsumen. Ayo, apa? Motif ekonomi konsumen? Apa? Seorang ada prinsip, ada motif, ada ya, saya harus beda. Motif ekonomi konsumen apa? Masih ingat motif ekonomi konsumen, seorang konsumen. Jadi dorongan seorang konsumen apa? Motif konsumen Membeli. kepuasan. Ini motifnya kepuasan. Kalau konsumen, produsen motifnya keuntungan. Kemudian distributor keuntungan. Contoh gini, contohnya ya, contoh sederhana nih. Oke. Disti, Michelle, Louis nih. Kalian motif membeli bakso itu pengen apa? Disti suka bakso nggak? Makanan atau makanan Disti apa? Makanan yang disukai apa? Michelle, Disti, sama Louis, makanannya apa yang disukai? Apa, Mister? Makanan yang disukai apa, Michelle? Contoh. Ayam goreng, Mister. Ayam goreng. Kalau Disti? Nasi goreng. Nasi goreng. Louis enggak? Itu suaranya kemana sih Louis ini? Louis? Trouble di mikrofon. Katanya apa aja sih, Mister? Kata si Louis. Oh, apa aja? Ya, suaranya mana tuh ya? Jadi, nah, motif kalian, motif Michelle ingin membeli ayam goreng, pengen apa? Pengen ayam goreng yang mana? Gimana? Pengen puas gak kalau membuat ini nasi goreng, apa namanya? Beli ayam goreng. Gak akan sembarangan kan beli ayam goreng itu pasti ayam goreng yang enak, betul nggak? Yang bisa memuaskan. Kalau seorang pembeli itu pengennya puas, motif itu ingin kepuasan, ingin puas, sudah. Diisi ke nasi goreng sama pasti. Mister beli apa namanya? Yang bisa memuaskan Mister, misalkan beli pulpen ya. Oh, pulpennya yang berwarna-warni supaya bisa dipakai untuk berbagai hal. Nah, itu kan yang penting puas kita membeli sesuatu itu. Motif seorang konsumen itu, seorang pembeli ya, konsumen itu kepuasan, pengen puas aja. Nah, si produsen pasti ingin untung. Disti punya perusahaan apa namanya? Nah, misal kalau mau beli itu kan udah tahu belum Disti jual ayam goreng loh. Udah tahu misal? Tahu, Mister. Oh, udah tahu. Tahu. Oke. Iya. Nah, Disti kan produsen, Disti itu, orang tua Disti itu. Nah, menjualnya Disti pasti pengen untung kan? Itu. Misal juga jual sesuatu, kita pasti pengennya untung. Itu ya. Jadi motif konsumen untung, musik produsen untung, musik distributor seorang yang apa namanya menyampaikan barang ya sama pengen untung dia. Seorang agen dia pengen untung, nggak mungkin dia nggak mau untung. Gitu ya. Jadi sekali kalau ditanya motif konsumen, motifnya pengen kepuasan. Bahasa kerennya, bahasa ekonominya utility ya, kalian nanti akan belajar di kuliah atau di LTA ya. Jadi ini yang dicari oleh konsumen itu kepuasan atau utility bahasa kerennya, bahasa ekonominya ya. Produsen pengen untung, distributor pengen untung juga. Nah, sekarang nomor 6. Apa yang dimaksud dengan prinsip ekonomi? Ayo,
Seingat nggak? Untuk mencapai perbandingan rasional antara pengorbanan yang rasional antara pengorbanan dikeluarkan dan yang dikeluarkan dan hasil hasil yang yang diperoleh. diperoleh. Ya, oke, betul itu jawabannya. Jadi prinsip ekonomi itu dengan pengorbanan tertentu, bahasanya kalian berbeda gak apa-apa, sama itu pengertiannya ya. Jadi dengan untuk mendapatkan sesuatu kan, dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan keuntungan atau kepuasan maksimal. Nah, kan kemarin kan pernah dibahas, Mister. Kalau ininya tertentu, lihat. Oke, ini dimerahin dulu jawabannya ya. Oke. Oke, Darren bisa gabung ya, udah bisa gabung ya Darren ya. Ya, Mister. Oke, mantap. Padam listrik tadi? Iya, Mister. Oke. Ya. Nih, kita sedang membahas ini ya. Yang kemarin belum beres. Apa yang dimaksud dengan prinsip ekonomi? Nah, jadi prinsip ekonomi itu dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan keuntungan atau kepuasan maksimal. Jadi kalau di sininya tertentu, perhatikan. Kalau di sininya tertentu, di sininya maksimal. Ingat itu. Atau dengan pengorbanan sekecil-kecilnya atau minimal ya, menghasilkan keuntungan atau kepuasan tertentu. Ingat, jadi jangan dua-duanya maksimal. Di sini minimal, di sini maksimal. Gak masuk akal kalau gitu. Minimal, di sininya tertentu. Artinya, tuh gini ya prinsip ekonomi itu. Dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Atau dengan pengorbanan minimal, sekecil-kecilnya pengorbanan, untuk menghasilkan keuntungan tertentu. Jadi pasti prinsip kalian akan begitu, prinsip ekonomi kalian juga begitu. Kalian pasti membeli sesuatu pengen yang terjangkau, yang termurah. Tapi pengen yang memuaskan, sangat memuaskan kan gitu. Minimal tapi yang maksimalnya tertentu lah. Jangan dua-duanya minimal, ini maksimal atau gitu mah gak masuk akal. Ini minimal, ini maksimal. Jadi di sininya tertentu maka ini maksimal. Ini minimal, ini tertentu. Ini prinsip ekonomi. Nah, kalian harus tahu itu ya. Atau bahasa lainnya tadi, apa tadi Michelle sama Disti? Untuk mencapai perbandingan rasional antara pengorbanan yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh. Pengorbanan dan hasil, ini keuntungan atau hasil ini. Maksudnya kepuasan atau jadi hasil itu bisa keuntungan, bisa kepuasan. Oke, boleh ini seperti itu, betul juga. Oke, sekarang ini sebutkan faktor produksi. Apa yang kalian tahu ini faktor produksi? Sumber daya alam, sumber daya manusia. SDA 2 Sumber daya SDM. manusia. Oke, 3 Modal. 4 Kewirausahaan. Kewirausahaan atau sumber daya informasi. Skill. Nah, sekarang ada yang terbaru lagi, informasi. Tapi yang ini aja 4 ini yang diketahui. 4 aja. 5 tambahan. Aku jawabnya 5 nggak apa-apa, Mister? Apa? Nggak masalah. Memang di era sekarang ada orang yang mengatakan informasi itu termasuk faktor produksi. Bayangkan kita nggak ada HP. Boleh. Jadi, tapi yang wajib ini aja nih 4. Kalau ditambahkan 5, betul juga. Bagus. Jadi kalian menjawab 4 betul, 5 bagus. Ya. Jadi ini, sumber daya alam tuh bisa tanah, ya. Yang ada di atas bumi aja, ada mungkin air, situ ya.
sumber daya alam itu di dalam. Bisa juga udara yang di atasnya tuh. Itu sumber daya alam. SDM itu tenaga kerja. Modal. Ini kewirausahaan. Jadi ini faktor produksi itu sumber-sumber tadi yang dibilang sumber-sumber daya ini. Disebut sumber daya juga ini faktor produksi itu. Sumber daya atau faktor produksi sama. Ya, kalau kalian ditanya apa sumber daya, ya faktor produksi. Nah, jadi kalau kalian misalnya ingin membuka usaha apapun, pasti membutuhkan ini 4 minimal ini. Sumber daya alam, tanah, apa itu ya. Tempat kita tinggalnya. Perusahaan itu berdiri di atas tanah kan pasti itu. Bangunan itu. Bangunan dan masuknya modal. Jadi tanah sumber daya alam tuh yang ada di alam itu yang tempat berdirinya perusahaan itu. Tenaga kerja siapa yang mengolah itu ya, karyawannya, pegawainya ini ya, begitu. Kemudian modal ya tadi bisa mesin, modal itu bisa uang. Pertama ingat ya, modal itu bisa uang, bisa mesin, bisa bangunan, bisa alat-alat, itu modal masuknya. Nah, kewirausahaan itu skill, manajerial. Manajerial itu orang yang mengatur sesuatu. Manajemen lah gitu. Ya. Kalau nggak diatur gimana ini nggak akan bisa berjalan ini. Ya, yang kita miliki itu modal punya, pegawai punya, tanah ini punya nih. Tapi nggak diatur, nggak ada skill untuk ya tidak akan jalan. Jadi 4 ini. Tambah lagi kalau ada informasi, tadi Darren bilang, informasi itu penting. Karena promosi kalau tanpa informasi susah. Ya. Sekarang aja kalau kita punya HP nih, di HP itu kan banyak sekali sumber informasi, betul nggak? Kita ketinggalan HP itu kayak ketinggalan dompet. Katanya orang sekarang itu lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP. Ketinggalan dompet mungkin bisa, ya gimana ya, kalau ketinggalan HP, kita nggak bisa nelpon ke keluarga ini. Ini ketinggalan apa-apa ini misalkan. Informasi penting sekarang, makanya dikatakan ditambahannya, sebagai tambahannya ada 5 sebagai informasi itu begitu ya Darren ya. Penting juga. Tapi kalau 4 pun udah betul, tambahannya sekarang informasi. Begitu ya. Coba nomor 8, sebutkan macam-macam kebutuhan ekonomi berdasarkan kepentingannya. Berdasarkan penting tidaknya ini. Berdasarkan penting tidaknya suatu kebutuhan, ada berapa? Ayo. Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier, Mister. Oke, primer. Sekunder. 2 sekunder. 3 tersier. Oke, bisa membedakan kan kalian ini? Bedanya apa? Bisa? Bisa. Bisa, Mister. Primer apa? Contohnya? Ayo contohnya. Sandang, atau dikatakan sebagai pakaian, pangan atau makanan, papan atau rumah tempat tinggal. Ini yang primer itu yang utama. Primer itu yang utama. Coba kalian sering dengar premier. Wah, ini premier utama. Nah, jadi kebutuhan utama berdasarkan penting, sangat penting lah, utama. Berdasarkan penting, yang penting tidaknya itu ini utama. Kalau ini tidak ada, waduh, ini benar-benar yang utama. Coba kalian perlu makan, perlu manusia hidup itu. Perlu pakaian, perlu. Perlu tempat tinggal, perlu. Makanya primer itu sandang, pangan, papan. Lebih mudah mengertinya. Jadi pangan itu makanan, sandang itu pakaian, papan itu tempat tinggal atau rumah. Ini penting yang utama. Yang sekunder contohnya apa? TV, radio, lemari.
Yuk, terus contohnya laptop, ya laptop. Terus apalagi? Contoh aja sok. komputer, Ya, yang artinya tuh sebenarnya nggak dipenuhi pun tetap hidup manusia, itu sekunder itu. Kebutuhan tambahan setelah primer terpenuhi ini. Ya, contohnya apa? Kalian buku, pulpen, mungkin ya. Yang gitu-gitu itu sekunder. pensil, Iya, pulpen, pensil. Ya. Nah, sekarang yang tertier apa? Nanti ini bisa hampir sama dengan sekunder nih. Tertier apa? sepeda motor, mobil, Nah, ini bisa ini ya, bisa bil mewah, kemudian sepeda motor, apa namanya? Liburan ke luar negeri. Nih, kebutuhan mewah. Tertier koleksi antik, ya, berlian, apalagi yang mewah-mewah. Yang mewah-mewah. Apa? Ferrari, apalagi Lamborghini, Lamborghini. Jadi ini tuh kebutuhan mewah. Jadi meskipun tidak terpenuhi nggak apa-apa, tapi ini mah karena orang sudah berlebih, primer, sekunder sudah. Ini dulunya, perhatikan, dulunya di kampung yang masih jarang, TV itu masih kebutuhan tertier dulu, zaman dulu. TV itu. Ya. Tapi karena sekarang sudah biasa, TV itu setiap orang punya, ya ini sekunder maksudnya. Ya, laptop mungkin bagi sebagian orang kebutuhan tertier. Ya, masih mewah laptop itu. Tapi sekarang sepertinya udah biasa nih laptop. Ya. Tapi bagi orang di suatu tempat tertentu, mungkin kebutuhan yang mewah ini. Masuk kebutuhan tertier bisa jadi ini. Komputer nah gitu ya. Bisa membedakan yang penting ya. Jadi tertier itu kebutuhan setelah primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan mewah. Barang mewah ya. Mobil mewah, liburan ke luar negeri, berlian, Ferrari, Lamborghini. Mobil mungkin bisa di sekunder. Kalau mobil itu mobil biasa yang untuk kebutuhan biasa. Tapi kalau ini yang lebih berlebihan, yang mewah-mewah ini, gitu ya. Oke, sepeda motor mungkin bisa masuk ke sekunder. Ya, jadi tergantung. Ya, jadi yang penting bisa membedakan primer itu yang utama, sekunder setelah primer terpenuhi, tertier kebutuhan mewah, barang mewah. Ya, oke. Mengapa terjadi kelangkaan? Ayo, jelaskan. Karena jumlah kebutuhan lebih banyak lebih dari jumlah barang. dan jasa yang tersedia. Oke, karena betul itu jumlah kebutuhan tidak sebanding dengan sumber daya atau barang dan jasa yang tersedia. Boleh sumber daya, boleh barang dan jasa yang tersedia, boleh. Boleh ini ya. Atau barang jasa ya. Barang dan jasa. Oke, kalian ini. Begini. Karena jumlah kebutuhan tidak sebanding dengan sumber daya barang jasa yang tersedia. Jadi kebutuhan manusia itu tidak batas. Ya, kebutuhan manusia, kebutuhan tidak terbatas. Jadi boleh juga bahasanya gini. Kebutuhan tidak terbatas, sedangkan sumber daya terbatas. Ini juga betul gini. Boleh. Ya, jadi kelangkaan itu karena tidak sebanding, betul kalian bilang tadi. Kebutuhannya banyak, kita tidak terbatas. Selalu pengen, udah punya motor, pengen mobil. Punya mobil di rumah, pengen mobil yang lebih bagus. Pengen Lamborghini, pengen apa lagi? Pengen liburan lagi kemana? Wah, manusia mah selalu pengen, tidak terbatas kebutuhannya. Sedangkan sumber daya itu adanya terbatas. Makanya disebut kelangkaan. Contoh yang langka apa coba contohnya? Contoh yang langka, yang ada di sekitar kita yang jarang ada apa?
Berlian termasuk langka itu. Karena apa? Sebenarnya banyak kalau di toko. Tapi terbatasnya kita sumber daya yang kita punya ini. Uangnya kita terbatas. Kalau keinginannya kita pengen. Tapi tidak sebanding. Tuh ya. Dan sumber daya yang ada di. Kalau banyak mungkin akan lebih murah. Kalau murah. Kalau ini terbatas jumlahnya yang ada di toko tertentu. Gitu ya. Itu yang membuat jadi mahal tuh begitu. Nomor 10 coba. Sebutkan kebutuhan ekonomi berdasarkan sifatnya. Ayo, tadi kan berdasarkan kepentingannya, sekarang sifatnya. Masih ingat? Apa pada lupa? Sifat kebutuhan itu, ayo. Kebutuhan jasmani dan rohani. Iya, itu jasmani dan kebutuhan rohani. Apa kebutuhan jasmani itu? Masih ingat, Kristi? Jaren, Michelle, Luis? Apa kebutuhan jasmani itu? Kebutuhan jasmani itu kebutuhan fisik, bisa terlihat. Apa contohnya? Contohnya apa? Ya kalian butuh HP. Terus butuh Makanan. makanan. Ya yang kelihatan aja yang bisa dipegang. Yang kelihatan aja. Sepatu. Ya. Kebutuhan akan tempat tinggal atau rumah. Fisik lah. Dan lain-lain ya. Kebutuhan rohani itu kebutuhan yang tidak terlihat. Kebutuhan tidak terlihat, hanya bisa dirasakan. Contohnya apa? Sekolah. Kemudian apalagi? Yang untuk rohani kalian? Ibadah atau ya agama ibadah. Sama itu ya. Itu rohani itu yang mengisi rohani kita, jiwa kita. Tidak terlihat tapi butuh kita. Bayangkan kalian tidak sekolah. Bayangkan kalian kalau tidak ibadah. Manusia. Jadi semua butuh manusia. Ya, pengobatan. Saat itu tuh termasuk kebutuhan rohani itu ya. Ya, bisa membedakan seperti itu. Ya, ini jelas ya. Jadi ini oke, ada pertanyaan, ini sudah kita bahas hal ini ya. Hari ini udahlah ini bahas ini aja karena waktunya udah habis juga. Jadi mulai minggu depan lah kita coba kupas ini karena memang soal ini penting kita bahas supaya kita bisa mendalami materi-materi yang kemarin di PTS itu ya. Pokoknya kalau lain kali ini pelajarannya kalau kalian suatu saat ada pertanyaan, kalian harus simak baik-baik pertanyaan itu. Kalau sebutkan, gak apa-apa, kalian hanya menyebutkan aja. Ini mestinya tambahan aja ya. Kalian menyebutkan 1 kebutuhan jasmani, 2 kebutuhan rohani udah dibetulkan. Kalau sebutkan. Tapi kalau pertanyaannya jelaskan, kalian harus menjelaskan seperti ini. Ya, beda antara jelaskan dan sebutkan. Kalau sebutkan hanya menyebutkan udah betul. Yang kedua, seringkali di soal itu kalau ditanya mengapa, berarti jawabannya pasti karena ini. Gitu ya. Ada yang harus dijawab dengan definisi, ada yang tidak. Kalau ditanya mengapa, kadang-kadang suka ada yang menjawab definisi. Definisi itu pengertian, ya itu ya. Kalau apa yang dimaksud dengan ini, berarti itu kan pengertian. Definisi. Baik, itu saja karena waktunya juga
di Zoom-nya sini sudah terbatas, waktunya udah mau habis. Hari ini sekian saja. Tetap sehat dan semangat ya kalian ya. Ya, Mister. Salam sehat, salam sejahtera buat keluarga. Ini masih rekam ya. Kalau kalian perlu nanti bisa share ya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Oke. Terima kasih, Mister. Terima kasih, Mister. Baik.